Oke, welcome to Repertoire Records Yogyakarta. Sekitar 2 tahun yang lalu kita sudah pernah bikin studio tour. Terus ya karena itu 2 tahun yang lalu, mungkin itu awal-awal pandemi kali ya. Terus ya sekarang kita coba bikin studio tour lagi karena memang ada sedikit sedikit aja perubahan. Nggak banyak karena ya memang konsepnya tetap sama. Kita itu studio yang minimalis. Kita berusaha untuk membuat studio untuk produksi musik yang minimalis tapi layak rilis. Jadi apa yang ada di studio kita itu, yang ada di repertoire ini uh, dibuat untuk mengejar itu, mengejar rilisan itu. Jadi apa ya istilahnya? Kalau soal hasil itu baik dan buruk itu relatif ya. Good or bad is relative. Jadi itu tergantung subjektif gitu ya, tapi paling tidak kami berusaha untuk membuat hasilnya itu cocok atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan atau klien yang recording atau memproduksi musiknya di sini. Nah, oke, kita mulai studio tournya. Kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari gitar dulu. Oke. Gitar, kita di sini ada dua gitar elektrik dan dua gitar elektrik, satu gitar akustik dan bass gitu ya. Ini aku pakai buat ya kalau ada yang mau pakai buat recording, kalau mereka nggak bawa alatnya sendiri juga nggak apa-apa. Tapi biasanya aku bikin buat rekaman aku sendiri, misalkan untuk bikin jingle atau apa untuk produksi musik atau untuk back sound atau apa gitu ya. Bahkan aku pakai untuk aku kalau misalkan aku manggung di mana, di panggung dengan bandku gitu ya. Gitar yang aku suka ini gitar utamaku. Ini ada Telecaster custom sih, custom gitu ya. Tapi aku suka banget ini suaranya. Ini humbucker 2, lalu pokoknya ini Ibanez ya. Aku lupa V berapa, pokoknya Ibanez, tapi aku seneng suaranya ini. Cocok dengan sound yang aku pengenin gitu. 2 ada Gibson, ini juga asik juga. Kebanyakan kalau yang recording pada seneng pakai ini karena apa ya, suaranya mungkin cocok ya. Aku juga suka kalau misalnya kita main yang agak-agak heavy gitu, kayak misalnya stoner gitu. Aku seneng. Lalu bassnya ini model-model Musikman, mereknya Roxen. Biarpun ini bukan Musikman yang sesungguhnya, tapi oke. Ini sudah jadi beberapa kali rekaman dan aku pakai berulang kali karena memang cuma ada ini. Tadinya kita pakai BB ya. Oh ya, by the way, yang ini baru di studio tour, yang sebelumnya belum ada karena kita waktu itu masih pakai Epiphone dan dulu ada Yamaha BB. Terus sekarang karena Yamaha BB dan Epiphone-nya sudah nggak ada, kita pakai ini. Oke, lanjut ke sini. Ya ini normal sih, ada komputer yang aku pakai, terus ada MIDI control ini udah ada dari 2017. Jadi ya aku rasa cukup untuk pakai MIDI control kecil untuk ngisi-ngisi kayak misalkan string atau brass gitu ya. Pakai pakai VSTI gitu ya, pakai VST instrumen. Oke. Terus sini ada kamera buat kalau aku misalkan bikin bikin apa ya, materi untuk, oh ya by the way, aku juga buka kelas untuk produksi, terutama untuk recording ya. Mixing juga oke sih, cuman nggak terlalu banyak. Maksudnya karena aku lebih ke produksi gitu, jadi lebih kepada teknis dan gimana eksplorasi untuk recording gitu. Berikut juga mixingnya tentu saja, tapi biasanya ketika sudah recording dan situ sudah menggunakan proses di situ, processing ketika recording misalnya kayak equalizer, kompresor dan segala macam, aku pikir mixingnya nggak terlalu banyak gitu. Oke. Sekali lagi konsepnya adalah produksi yang minimalis tapi layak rilis. Jadi kami di sini repertoire masih berusaha untuk mengcapture. Jadi what you record is what you get. Itu konsep kita sebenarnya. Oke, lanjut ke mana dulu ya? Komputer. Nah ini berbeda. Waktu studio tour yang sebelumnya itu masih menggunakan Windows dan DAW yang digunakan itu waktu itu masih Reaper dan Cakewalk. Cakewalk aku gunakan untuk
kelas, kalau kelas ngajar, karena aku berusaha gimana ya, menanamkan bahwa gunakan apa yang ada dulu sebelum kamu menguasai, sebelum kawan-kawan yang ikut kelas itu sebenarnya bukan kelas untuk ngajar sih, tapi lebih kepada sharing pengalaman gitu, sharing experience gitu ya. Lalu treatment tertentu yang biasa digunakan, kalau siapa tahu cocok, kalau tidak cocok mari kita berproses bareng gitu. Nah, aku menanamkan pada kawan-kawan itu untuk menggunakan apa yang ada dulu sampai kamu paham. Jadi Cakewalk itu gratis kalau untuk Windows, jadi pakai itu. Mungkin kalau aku sekarang sudah pakai Mac, jadi aku masih pakai Reaper. Di sini masih pakai Reaper untuk DAW utamanya, karena Logic itu masih juga karena aku slow learner ya, jadi prosesnya ini masih ongoing proses untuk bisa fasih dalam Logic. Maksudnya mendapatkan hasil yang secepat, as fast as I get in Reaper gitu ya. Jadi gimana caranya itu masih ongoing gitu. Tapi kedepannya mungkin aku akan pakai Logic, karena memang ada beberapa perbedaan yang salah satunya adalah karena Logic itu dengan Mac sudah sesuai ya gitu. Jadi oke, mungkin kedepannya akan ke situ. Oke, lanjut. Itu yang berbeda soal komputer. Oh ya, untuk mobile aku juga pakai laptopnya juga sudah pakai Mac sekarang, udah nggak pakai Windows lagi. Jadi ya memang ekosistemnya sudah sedikit berubah gitu ya. Lanjut, speaker sekarang di sini ada 2 pasang dan itu pasif semua. Ada speaker satu lagi, tapi karena monitor kontrolernya ada cuma 2. Kalau yang sebelumnya kita itu pakai 3 untuk switching 3 pasang speaker, dan itu custom. Dan sekarang aku pakai Big Knob pasif di sini, dan itu hanya ada 2 source dan 2 in dan 2 out, 2 pasang in dan 2 pasang out gitu. Jadi yang satu disimpan dulu di gudang ya. Tiga-tiganya pasif. Jadi yang di gudang pun pasif, ini pasif. Di sini aku pakai ini favoritku, ada Yamaha NS10 tapi yang mini, karena aku udah nyoba yang agak besar. Ruangan kita ini terlalu kecil sebenarnya. Ruangan studio kami ini kecil di sini. Jadi kayaknya aku lebih oke dengan speaker 5 inci ke bawah gitu. Jadi kalau di atas 5 inci kayaknya terlalu membebani gitu. Aku biasanya mixing atau recording dengan volume kecil, jadi nggak pernah volume gede gitu, jarang, kecuali kalau misalnya ada klien lalu kita mau dengerin hasil akhir lalu kita crank it up gitu. Tapi ya tergantung speakernya juga. Kalau pakai yang di dalam, yang di gudang itu ada NS90, itu dia lebih enak ya, lebih empuk. Tapi kalau di sini ini ada NS2, itu single driver, jadi modelnya kayak Auraton gitulah ya. Kira-kira aku ini lebih enak untuk ngecek mono, ngecek segala macam. Jadi lebih asik lah gitu untuk bisa dapetin separasi dan segala macam. Tapi nanti berikutnya aku ya combine aja sih, kadang aku switch ke NS2-nya, kadang aku switch ke NS10-nya, NS2, NS10. Lalu ada NS90 untuk ngecek hasil akhir di dalam gitu ya. Terus berikutnya apa ya? Mixer masih sama. Mungkin waktu 2 tahun yang lalu ini mixer masih baru, karena sebelumnya kita pakai Soundcraft. Dulu kita pakai analog Soundcraft 16 channel, jadi ada interface 16 channel juga. Waktu itu kita pakai Steinberg dan Behringer 8 channel, jadi ada 16 in 16 out gitu. Biasanya dulu itu aku pakai untuk recordingnya itu 4 input, karena emang kita bukan studio yang untuk live ya, karena biasanya cuma ada gitar 2, bass 1, lalu drumnya kan MIDI, lalu ada misalkan kalau butuh miking apa gitu, inputnya hanya 4 biasanya, lalu sisanya itu buat summing gitu. Tapi sekarang semua sudah di sini karena kita bisa recording lalu summing, dan lebih simple gitu ya, lebih simple karena semuanya lewat USB. Oke, ini itu mixer.
Terus wah, mati. Oke. Eh, dan ini asik ya. Sekali lagi ini bisa buat di sini ada insertnya di channel, ada beberapa channel yang ada insertnya. Kadang kalau misalnya aku butuh untuk modifikasi EQ sedikit atau tambah kompresi sedikit untuk sebelum di printing itu enak. Terus ada aux-nya juga kalau misalnya aku mau ngeprint, aku mau ngeprint ke kaset gitu. Aku masih pakai ini kaset. Kenapa kita nggak pakai yang gede itu, yang real gitu, karena satu tempatnya nggak ada, kedua aduh kayaknya budgetnya nggak segitu deh kalau misalnya kita pakai real. Jadi aku cukup puas dengan ini dan sejauh ini klien juga oke-oke aja gitu, jadi nggak apa-apa. Terus kalau kita mau misalkan insert untuk pakai kompresor atau apa gitu juga enak juga. Ini ada channel strip gitu ya, kompresor bisa pakai, pedal juga bisa pakai kompresor gitu. Tapi dua ya, stereo gitu ya, kira-kira itu sih. Terus sini ada preamp, ini mereknya Prince. Aku nggak tahu ini preamp apa sebenarnya, apakah gitar apakah apa, tapi aku pakai untuk macam-macam gitu ya. Untuk macam-macam karena di sini ada overdrive-nya, dan overdrive-nya enak juga sih buat buat keperluan macam-macam gitu, untuk bisa lebih 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 rusak aja. Oke, kira-kira gitu. Terus oke, ini kayak tadi big knob, kita berubah ke big knob. Lalu yang paling baru adalah ini Tascam 2 channel. Sebenarnya ini aku pakai buat mobile. Kalau aku rekaman mobile aku bawa ini. Ini tadinya sebelum ini aku pakai M Audio Solo gitu ya. Tapi terus kemarin nggak tahu kenapa aku tuh secara pribadi nih, sekali lagi secara subjektif, aku tuh lebih senang Tascam dan Mackie gitu ya. Untuk nggak tahu, lebih senang warnanya mungkin, atau memang mungkin apa bedanya gitu, saya kayak fokus set dan segala macam ya. Aku nggak bilang jelek, dan ya sekali lagi itu subjektif ya. Antara jelek, bagus atau jelek itu masing-masing orang bisa punya pendapat yang berbeda. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih senang Tascam dan Mackie gitu. Jadi kenapa tidak aku sama juga, ini juga sebenarnya kayak M Audio Solo juga gitu ya, Tascam US 12. Dan ini enak banget karena kalau misalnya aku print ke sini, lalu misalkan aku mau balikin lagi ke DAW ya, aku mau record ulang, aku tinggal masukin outputnya dari tape atau kompresor atau apapun itu, dari EQ misalkan, itu masuknya ke sini gitu. Oke, lanjut. Headphone amplifier biasa aja sih, ini cuma buat splitter aja. Sebelumnya kita juga punya custom juga, karena ya sekali lagi sesuai dengan konsepnya. Jadi dulu kita custom, monitor control custom, lalu headphone amplifier juga custom. Tapi karena sudah dipakai kira-kira 4 tahun, lalu biasa knobnya udah mulai kresek-kresek, dan kemarin tuh males untuk ngotak-ngatik lagi. Lalu ya udah, berhubung kebetulan lagi ada rezeki dan budgetnya ada, kita beli Mackie, dan ini juga Mackie juga gitu. Oke, kira-kira gitu. Terus lanjut apa ya? Oh ini, lanjut di sini ada lemari. Lemari ini ya buat penyimpanan aja sih, buat penyimpanan ya. Jadi di sini ada preamp gitu ya. Misalkan preamp kayak ini Behringer, ada DI, ada efek gitu ya, efek pedal, bass atau gitar. Terus kabel-kabel kayak USB dan segala macam, kabel-kabel cadangan. Terus ada kabel insert juga di sini. Ya pokoknya ini tempat storage lah untuk efek pedal dan preamp kecil-kecil gitu ya, untuk pedal-pedal preamp gitu. Ini dipakai recording juga, dipakai kadang buat mixing juga, misalnya kayak Tube Screamer atau misalnya efek digitalnya gitu ya. Aku punya Nux, itu bisa kadang dipakai juga untuk insert juga gitu. Dan bukan hanya untuk gitar atau bass, kadang aku pakai buat yang lainnya ya. Sak penakku wae kalau orang Jawa bilangnya gitu, kalau orang Jogja udah. Oke, lanjut. Apa ya? Oh, headphone nggak ada perubahan. Jadi aku nggak pernah
sampai sekarang belum butuh untuk beli headphone karena headphonenya masih oke ya, sejauh ini masih oke sih, nggak ada masalah. Biarpun udah kayak gini ya, ini headphone favoritku, ini udah agak jebol-jebol ini, tapi secara fungsi masih oke banget, jadi nggak ada pentingnya juga untuk beli yang baru gitu ya. Dan ini favoritku ini, wah kok favoritnya Takstar sedangkan di sini ada DS, nggak tahu. Tapi yang aku rasain gini, ketika aku switching dari misalkan speaker yang ini ya NS2 yang lalu NS10 itu kayaknya di kesini lebih oke karena dia tidak ada kayaknya nggak ada nambahin apa-apa gitu ya, karena ini juga mid juga gitu. Ini lebih ke mid, dia nggak ada low-nya gitu. Jadi dan aku agak kurang toleran ya, kupingku agak kurang toleran dengan sub gitu dengan bass, jadi aku nggak butuh untuk mixing itu, nanti aja kalau udah terakhir itu. Jadi terus ada headphone ini juga DS juga oke juga nih, buatannya Dolphin ini. DS ini oke nih, DS 50 kalau nggak salah. Lalu ada Steinberg, ini sisa peninggalan lama banget. Ini juga oke lah kalau dibuat klien untuk dengerin gitu ya, untuk ikut monitoring gitu. Terus ada Sennheiser, ini buat sebenarnya lebih buat drum sih kalau main drum di sini, karena dia ininya 2 ya, terus biasanya dipakai di punggung begini, nah gitu kan, jadi lebih enak dan dia kecil, nggak terlalu gede gitu, jadi masih bisa denger temennya ngomong gimana, atau kadang-kadang kan kalau drummer perlu dikasih kode gitu ya, ditepok, udah ganti ini, ganti bagian, ganti part gitu. Oke, kayak gitu. Terus drum masih sama sih, drum masih sama, belum pernah ganti karena emang masih oke gitu ya. Jadi ini ada DTX 400 Yamaha, sejauh ini cukup, cuman sekarang ada double pedal karena sekali lagi di sini konsepnya minimalis dan kita lebih banyak main dengan musik-musik non mainstream. Banyak orang yang bilang underground, nggak juga gitu ya, nggak juga, tapi intinya non mainstream. Jadi kebanyakan musik yang dengan tempo-tempo atau beat-beat yang cepat, lalu mereka butuh ada ini, kalau orang Jawa bilang kan, ada double pedalnya gitu ya, supaya nggak susah-susah bawa double pedal dari rumah gitu. Tapi kalau mau bawa juga bisa disetting juga di sini, no problem gitu. Terus selain itu kayaknya nggak ada perbedaan lagi yang lain, karena ya paling ada penambahan masalah absorber dan segala macam, karena gini, aku berusaha untuk gimana caranya dengan keterbatasan yang ada, dengan keterbatasan gedenya ruangan, besarnya ruangan ini ya, besar ini kurang, sebenarnya agak kecil, studio kami ini agak kecil, tapi so far enough lah, maksudnya cukup untuk memproduksi sebuah rilisan yang oke lah kalau menurut kliennya gitu ya, menurut kliennya oke. Dan posisi letak ini paling cocok di sini. Kebetulan ini juga meja juga kita juga custom ya, jadi ini bikin sendiri, jadi sudah diukur dengan kondisi ruang, dan posisi paling oke adalah memang duduk di sini gitu. Duduk di sini ini udah paling oke. Nah, tapi kan kadang-kala ada bagian-bagian yang memang perlu disesuaikan, jadi by trial and error tentu saja. Jadi ini kurang cocok, bongkar lagi lalu digeser dan segala macam. Jadi ini semua menggunakan apa yang bisa kita gunakan. Misalkan misalnya pakai absorber yang agak tebal dan segala macam, ternyata memang tidak efisien juga karena kita sudah coba menggunakan rockwool dan segala macam, ternyata jadinya malah terlalu dead ya, atau gimana kayak gitu. Itu nggak enak. Tapi posisi sekarang ini kurang lebih sudah cukup lah gitu, cukup nyaman. Yang penting adalah nyaman, bukan berarti harus perfect, ada hitungannya gini. Oke, memang untuk sebuah studio ada hitungannya, tapi dengan ruangan yang seperti ini, dengan keadaan sendiri, dan dengan budget untuk produksi ya dari kawan-kawan, kalau mungkin ngecek tarifnya gitu untuk rekaman di sini dengan budget segitu, aku pikir ini sudah comfortable enough for me and for the client to make a good enough ya, cukup
baik untuk rilis gitu. Cukup pantas untuk dirilis kira-kira gitu. Oke. Next kita lihat vocal booth. Oke, sekarang kita mau ngecek vocal booth. Sebelum itu di sini ada gitar nih yang aku bilang tadi, gitar akustik. Ini Yamaha keluaran tahun 94 mungkin ya. Tapi ya oke sih, masih oke gitu ya. Jadi sekali lagi aku nggak bisa bilang ini bagus atau jelek, tapi sejauh ini aku nyaman karena ini aku pakai panggung juga, aku buat bikin project juga, dan baik-baik aja gitu, nggak ada masalah dengan ini. Oke, selain gitar akustik ada box ini isinya dia masih mungkin ada kabel-kabel dan segala macam, tapi di sini lebih banyak nyimpen mikrofon gitu ya, mikrofon yang aku pakai jack kecil-kecil gitu. Terus nah, soal mikrofon banyak juga kita nggak punya banyak mikrofon ya, tapi sejauh ini cocok-cocok aja gitu ya. Kita nggak punya mikrofon yang bagus banget misalnya kayak Newman atau apa, karena selain budget tentu saja gitu ya. Misalkan kita mau beli AKG apa gitu yang agak mahal, mungkin budgetnya agak terbatas. Tapi selain itu juga begini, kalau semisal sekali lagi konsep kita adalah produksi musik minimalis tapi layak rilis gitu ya. Dan dengan melihat ruangan ini, segala sesuatunya itu harus berhubungan dengan ruangan, dan segala sesuatunya itu harus terkoneksi dan saling berhubungan gitu. Misalkan gini, misalnya kayak speaker gitu, kalau kita mau beli misalnya Adam Audio gitu, itu juga harus mempertimbangkan juga ruangannya oke atau enggak gitu. Sama juga dengan mikrofon juga gitu. Jadi sejauh ini kita tidak tidak melihat suatu barang itu dari bagus atau jelek, atau ya, karena itu relatif sekali lagi. Tapi sejauh ini cocok-cocok kita pakai itu, cocok-cocok aja gitu. Apa yang dipakai di sini, termasuk juga mikrofon gitu. Di sini ada S elektronik, kondenser maupun dinamik. Lalu kita juga ada Behringer juga. Kita ada apa ya? Ada ISK, ada Samsung, dan itu so far oke sih dipakai, dan itu sudah poinnya adalah itu sudah menelurkan beberapa project, dan itu sudah dipakai untuk beberapa kali dan berkali-kali gitu ya, berkali-kali dengan apa namanya talent atau dengan penyanyi yang berbeda, atau dengan untuk misalnya untuk todong dan segala macam, untuk sound-sound yang berbeda. Dan sejauh ini dengan apa yang ada bisa mendapatkan yang diinginkan gitu, yang cocok gitu ya dengan apa yang diinginkan oleh klien ataupun dengan kawan-kawan yang recording sini. Jadi aku pikir oke aja. Oke. Next kita ke vocal booth. Vocal booth-nya di sini ya, selain vocal booth ini juga sebenarnya tempat nyimpen juga barang. Kayak ini double pedalnya tadi kemarin dicopot karena kita cuma butuh single pedal di situ, jadi sementara disimpan di sini. Dan selain untuk untuk take vokal di sini, ini juga untuk ruangan todong, karena misalkan kayak ini ya, kayak kita punya orange. Kalau misalnya orange ini gain dan volumenya itu di angka jam 10 aja gitu, itu sudah peka telinga gitu ya. Jadi karena studio ini lagi-lagi ruangannya terbatas, dan studio ini berada di tengah pemukiman, dan ini di rumah gitu, di rumah saya pribadi gitu, di rumahku pribadi gitu. Jadi sebisa mungkin apa yang terjadi di sini itu tetap ada di dalam ruangan gitu. Jadi ruangan ini dibuat dan sudah memenuhi fungsinya dengan baik. Ini sudah cukup kedap, jadi ini mencegah suara masuk dan suara keluar. Aku rasa itu sudah cukup untuk sebuah ruang rekam gitu ya. Bisa dibilang ini dead room sebenarnya. Kalau yang sana enggak, kalau ruang kontrol tuh enggak. Jadi kalau misalnya todong di sini, player akan tetap di sana ya, tetap di ruangan kontrol gitu, di sampingku bekerja, di samping mejaku dia main gitar atau main bass atau mungkin main yang lain ya, bisa juga gitu ya. Poinnya adalah gitu, kalau mau ditodong di sini gitu ya. Lalu ada di sini kita ada Roland,
Ini bisa untuk gitar, bisa untuk macam-macam juga sebenarnya, bisa untuk keyboard juga. Dan ini sudah di mod ya, sudah dimodifikasi gitu. Ini speakernya udah ganti gitu. Kalau nggak salah aku pakai speakernya apa ya, Randall mungkin ya, atau Crate gitu, aku lupa. Pokoknya itu diganti speakernya. Lalu ini ada Orange Micro Terror. Ini udah cukup oke buat aku, todong-todongan gitu. Todong-todongan door gitu. Jadi terus lalu ini bassnya hardke, ini preampnya bisa dicopot gitu ya, amplinya ini bisa dicopot lalu dipakai buat direct langsung ke mixer atau bisa dibawa buat di panggung atau gimana gitu. Pokoknya kayak gitu. Kayak ini juga headnya bisa buat ngangkat 4x12, itu juga oke karena ini sering aku pakai pribadi untuk misalkan aku latihan di studio dengan 4x12 dengan Marshall atau eh, apa Glenn Kruger atau apa gitu kayak gitu. Oke, terus ya kalau vocal booth ya gini-gini aja ya, ada headphone buat monitoring, lalu ada rak buat misalkan dia naruh pad atau apa untuk kadang juga lirik gitu ya. Kalau belum hafal gitu atau mau lihat apa gitu. Terus oh ya di situ ada kaset-kaset kosong karena tadi mungkin bisa dilihat di ruang kontrol bahwa aku masih kadang sering ngeprint ke tape ya, ke kaset gitu. Buatku itu lebih lebih enak aja gitu. Mungkin itu hanya sugesti tapi ya whatever it is, tapi aku senang. Intinya aku senang melakukan apa yang aku senangi, dan kebetulan kawan-kawan atau klien-klien recording di sini itu juga senang dengan caraku bekerja, dengan workflowku, dengan hasil yang aku apa ya deliver ke mereka gitu. Jadi kira-kira itu vokal booth kita.